Halo sobat, bertemu lagi di Fakta Unik Channel. Tentu kita pernah mendengar tentang hewan mitologi yang tubuhnya besar dan kadang panjang seperti ular atau iguana, tapi bersayap dan bisa terbang. Malahan dari mulutnya bisa mengeluarkan api yang bisa membakar apa saja. Itu banyak dibicarakan di dunia, dan banyak film-film yang menayangkan hewan mitologi sebagai tokohnya. Ya, itu namanya naga atau dragon. Apakah kalian percaya hal itu? Terlepas dari fakta atau mitos tentang naga atau dragon itu, semuanya kembali kepada kita. Tapi kalau naga atau dragon yang ini, tentunya kamu harus percaya, karena ini nyata dan bisa ditemukan di negara kita. Naga itu bernama Komodo dragon. Keajaiban Komodo. Fakta unik tentang Varanus komodoensis. Komodo atau lebih dikenal dengan nama ilmiahnya Varanus komodoensis adalah spesies kadal terbesar yang ada di dunia. Ditemukan di Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Flores, Pulau Gili Motang, dan Gili Dasami di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kadal ini tidak hanya dikenal karena ukurannya yang besar, tetapi juga karena beberapa fakta unik yang membuatnya menarik untuk dipelajari. Ukuran raksasa. Komodo adalah kadal terbesar di dunia dengan panjang tubuh yang dapat mencapai hingga 3 meter atau lebih. Beratnya bisa mencapai 70 kg atau lebih, menjadikannya predator puncak di ekosistemnya. Racun mematikan komodo. Komodo memiliki saliva yang mengandung berbagai macam bakteri dan enzim yang dapat menyebabkan infeksi fatal pada mangsanya. Meskipun mereka tidak mengandalkan racun seperti ular berbisa, gigitan spesies ini dapat menyebabkan keracunan darah yang parah, mematikan mangsa mereka dalam waktu yang relatif singkat. Meskipun hewan mangsanya bisa terlepas dari gigitan komodo, tetapi hewan yang tidak beruntung itu akan mati dalam beberapa waktu berselang. Dan ketika hewan itu mati, maka komodo akan dapat menemukan bangkai mangsanya itu dengan penciumannya yang tajam. Habitat komodo adalah padang rumput terbuka, sabana, dan hutan berluka. Terkadang juga di pesisir pantai. Komodo beraktivitas pada siang hari hingga sore hari, tetapi tetap berteduh ketika suhu udara sangat panas. Komodo adalah binatang yang penyendiri dan hanya berkumpul bersama pada saat makan atau berkembang biak. Biawak ini dapat berlari cepat hingga 20 km per jam pada jarak yang pendek. Komodo juga pandai berenang dan mampu menyelam sedalam 4,5 meter. Makanan. Komodo adalah hewan pemakan hewan lain atau karnivora. Akan tetapi biawak ini lebih sering memakan daging bangkai. Penelitian yang ada menunjukkan bahwa biawak komodo berburu mangsa hidup dengan cara mengendap-endap, diikuti dengan serangan tiba-tiba terhadap korbannya. Ketika mangsa itu sudah dalam jangkauannya, komodo segera menyerangnya dengan menggigit pada sisi bawah tubuh atau tenggorokan. Komodo menemukan mangsanya dengan menggunakan lidahnya yang dapat merasakan bau mangsa. Binatang mati atau sekarat pada jarak hingga 9,5 km. Komodo memakan buruannya dengan mencabik potongan besar dari daging, lalu menelannya bulat-bulat. Sementara tungkai depannya menahan tubuh mangsanya. Untuk mangsa berukuran kecil hingga sebesar kambing, terkadang komodo langsung menghabiskannya sekali telan. Air liur pada komodo membantunya menelan mangsanya. Meskipun begitu, proses menelan tetap memerlukan waktu yang panjang. Biasanya 15-20 menit diperlukan untuk menelan seekor kambing.
Komodo kadang-kadang berusaha mempercepat proses menelan itu dengan menekan daging mangsanya ke pohon atau batu untuk memaksa daging masuk melewati kerongkongannya. Untuk menghindari penyumbatan udara ketika menelan, komodo bernapas melalui sebuah saluran kecil di bawah lidah yang berhubungan langsung dengan paru-parunya. Rahangnya komodo dapat dibuka dengan leluasa karena otot tengkoraknya yang lentur. Kemungkinan komodo dapat melahap mangsa yang besar hingga sebesar 80% bobot tubuhnya sendiri dalam sekali makan. Mangsa komodo dewasa diantaranya reptil kecil, termasuk jenisnya sendiri, babi hutan, kambing, rusa, kuda, dan kerbau. Sedangkan komodo muda memangsa serangga, telur, mamalia, dan reptilia kecil. Setelah makan, komodo berjalan menyeret tubuhnya yang kekenyangan, mencari tempat terbuka untuk berjemur dan mempercepat proses pencernaan. Kalau tidak, makanan itu dapat membusuk dalam perutnya dan meracuni tubuhnya sendiri. Dikarenakan metabolisme yang lambat, komodo besar dapat bertahan dengan hanya makan kira-kira 12 kali setahun atau sekali sebulan. Ketika makan secara berkelompok, komodo yang berukuran paling besar biasanya makan terlebih dahulu, diikuti dengan komodo lain yang berukuran lebih kecil. Jantan terbesar menunjukkan dominasinya melalui bahasa tubuh dan desisannya, yang kemudian disambut dengan bahasa yang sama oleh jantan-jantan lain yang lebih kecil untuk memperlihatkan pengakuan mereka atas kekuatan komodo besar itu. Penglihatan tajam komodo. Meskipun banyak ada yang memiliki penglihatan buruk, spesies ini dikenal memiliki penglihatan yang sangat tajam, terutama pada kondisi cahaya rendah. Ini membantu mereka dalam memburu mangsa di malam hari. Perilaku kanibalisme. Spesies ini dikenal sebagai pemangsa kanibal dan seringkali kadal muda menjadi mangsa yang mudah bagi komodo dewasa. Ini adalah contoh nyata dan persaingan sengit dalam ekosistem yang terbatas. Reproduksi. Musim kawin komodo biasanya berlangsung antara bulan Mei hingga Agustus. Selama periode ini, komodo jantan sering berkelahi dengan pejantan lain untuk merebutkan betina dan wilayah kekuasaannya. Dua pejantan bergulat dengan jantan lainnya sambil berdiri menggunakan kaki belakang lalu saling mendorong dan memukul dengan kaki depan. Komodo yang kalah akan terjatuh dan terkunci ke tanah. Kemudian, kedua komodo jantan itu dapat muntah atau buang air besar ketika bersiap untuk berkelahi. Pemenang pertarungan akan menjulurkan lidah panjangnya pada tubuh si betina untuk melihat penerimaan sang betina. Komodo betina bersifat antagonis dan melawan dengan gigi dan cakar mereka selama awal fase perpasangan. Selanjutnya, jantan harus sepenuhnya mengendalikan betina selama persetubuhan agar tidak terluka. Selama perkawinan, si jantan menggosokkan dagu mereka pada si betina, disertai garukan keras di atas punggung dan menjilat. Kopulasi terjadi ketika jantan memasukkan salah satu hemipenisnya ke klaka betina. Komodo bersifat monogamus dan membentuk pasangan, suatu sifat yang sangat langka untuk kadal. Komodo betina biasanya meletakkan telurnya di lubang tanah, cekungan, di tebing bukit atau gundukan sarang burung gosong berkaki jingga yang telah ditinggalkan. Akan tetapi, komodo lebih suka menyimpan telur-telurnya di sarang yang telah ditinggalkan. Sarang komodo rata-rata berisi 20 telur. Betina berbaring di atas telur-telur itu untuk mengerami dan melindunginya sampai menetas setelah dirami selama 7-8 bulan. Proses penetasan adalah usaha melalahkan untuk anak komodo yang keluar dari cangkang telur setelah menyobeknya dengan gigi telur yang akan tanggal. Setelah pekerjaan berat ini selesai, setelah berhasil menyobek kulit telur, bayi komodo dapat berbaring di cangkang telur mereka untuk beberapa jam sebelum mulai menggali keluar sarang mereka. Ketika menetas, bayi-bayi ini sangat rentan dimangsa oleh predator.
Komodo muda menghabiskan tahun-tahun pertamanya di atas pohon. Tempat mereka relatif aman dari predator, termasuk dari komodo dewasa yang kanibal, yang terkadang memangsa bewak-bewak muda yang berhasil diburu. Komodo membutuhkan 3-5 tahun untuk menjadi dewasa dan dapat hidup lebih dari 50 tahun. Evolusi. Perkembangan evolusi komodo dimulai dari genus Varanus yang muncul di Asia sekitar 40 juta tahun yang lalu, yang kemudian berimigrasi ke Australia sekitar 15 juta tahun yang lalu. Pertemuan lempeng benua Australia dan Asia Tenggara memungkinkan para biawak melakukan migrasi balik menuju wilayah yang sekarang dikenal sebagai Nusantara. Biawak komodo diyakini berevolusi dari nenek moyang Australianya pada sekitar 4 juta tahun yang lalu, kemudian menyeberang dan menyebar ke timur hingga sejauh Pulau Timor. Perubahan ketinggian permukaan laut semenjak zaman es telah menyebabkan agihan komodo berkurang dan sekarang hanya ditemui di beberapa pulau saja. Komodo dan manusia. Komodo pertama kali didokumentasikan oleh orang Eropa pada tahun 1910. Namanya meluas setelah tahun 1912 ketika Peter Anthony Owen, Direktur Museum Zoologi Bottendorf, kini Bogor, menerbitkan jurnal tentang komodo setelah menerima foto dan kulit reptil ini. Keberadaan biawak komodo adalah faktor pendorong dilakukannya ekspedisi ke Pulau Komodo oleh W. Douglas Baden pada tahun 1926. Setelah kembali dengan 12 spesimen yang diawetkan dan 2 ekor komodo hidup, ekspedisi ini memberikan inspirasi untuk film King Kong tahun 1933. W. Douglas Baden adalah orang yang pertama memberikan nama Komodo dragon kepada hewan ini. 3 dari spesimen komodo yang diperolehnya diawetkan dan menjadi hewan pajangan yang hingga kini masih disimpan di Museum Sejarah Alam Amerika. Penelitian. Karena menyadari berkurangnya jumlah hewan ini di alam bebas, para ilmuwan dan organisasi internasional melarang perburuan komodo dan membatasi jumlah hewan yang diambil untuk penelitian ilmiah. Ekspedisi komodo terhenti semasa Perang Dunia Kedua dan tak dilanjutkan sampai dengan tahun 1950-an dan 1960-an saat dilakukan penelitian-penelitian terhadap perilaku makan, reproduksi, dan temperatur tubuh komodo. Pada tahun-tahun itu, sebuah ekspedisi yang lain dirancang untuk meneliti komodo dalam jangka panjang. Tugas ini jatuh ke tangan keluarga Auffenberg yang kemudian tinggal selama 11 bulan di Pulau Komodo pada tahun 1969. Selama masa ini, Walter Auffenberg dan putra sastrawan sebagai asistennya berhasil menangkap dan menandai lebih dari 50 ekor komodo. Hasil ekspedisi ini ternyata sangat terhadap meningkatnya penangkaran komodo. Penelitian-penelitian berikutnya kemudian memberikan gambaran yang lebih terang dan jelas mengenai sifat-sifat alam komodo, sehingga para biolog seperti halnya Claudia Kiovic dapat melanjutkan kajian yang lebih mendalam. Konservasi. Biawak komodo merupakan spesies yang rentan terhadap kepunahan dan dikategorikan sebagai spesies rentan dalam daftar IUCN Red List. Sekitar 4.000 sampai 5.000 ekor komodo diperkirakan masih hidup di alam liar. Populasi ini terbatas menyebar di Pulau-Pulau Rinca 1.300 ekor, Gili Motang 100 ekor, Gili Dasami 100, Pulau Komodo 1.700, dan Pulau Flores mungkin sekitar 2.000 ekor. Meski demikian, ada keprihatinan mengenai populasi ini karena diperkirakan dari semuanya itu hanya tinggal 350 ekor betina yang produktif dan dapat berpiak. Karena kekhawatiran ini, pada tahun 1980-an, pemerintah Indonesia menetapkan berdirinya Taman Nasional Komodo untuk melindungi populasi mereka. Taman Nasional Komodo melindungi populasi komodo dan ekosistemnya. Di beberapa pulau termasuk Komodo, Rinca, dan Fadar, belakangan ditetapkan pula cagar alam Waiwul dan Wolotado.
di Pulau Flores untuk membantu pelestarian komodo. Namun di sisi lain, ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa komodo setidaknya sebagian telah terbiasa dengan kehadiran manusia. Komodo-komodo ini terbiasa diberi makan karkas hewan ternak sebagai atraksi untuk menarik turis pada beberapa lokasi kunjungan. Aktivitas vulkanik, gempa bumi, kerusakan habitat, kebakaran, populasi komodo di Pulau Padar hampir punah karena kebakaran alami pernah terjadi di sana. Berkurangnya mangsa, meningkatnya pariwisata, dan perburuan gelap membuat komodo semakin rentan terhadap kepunahan. CITES telah menetapkan bahwa perdagangan komodo, baik kulit maupun bagian-bagian lain dari hewan ini, adalah ilegal. Oke sobat, itulah pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan like, komen, share-nya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombol merah subscribe-nya. Mari kita bangun channel ini agar lebih maju dan selalu bisa berbagi fakta unik lainnya.